Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 457 Operasi Tianhu. He Zizhen menoleh dan sepertinya melihat melalui pikiran batin Lin Yu. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Mengenai isi dokumen ini, saya tidak dapat memberitahu Anda, dan saya tidak dapat memberitahu Anda, karena bahkan saya tidak tahu apa yang ada di dalam itu." "Apa kau tidak tahu?" Hati Lin Yu bergetar sedikit dan wajahnya terkejut. "Ya, saya tidak bisa menyentuhnya di level saya." He Zizhen berkata dengan jujur, "Selama yang membaca dokumen ini adalah tokoh-tokoh besar yang berkuasa, bagaimana bisa disebut dokumen yang menyangkut urat nadi negara?" Lin Yu mengangguk, dan dia tahu dari ekspresi He Zizhen. Zizhen tidak berbohong padanya. Dia buru-buru bertanya, "Karena itu adalah dokumen yang berhubungan dengan darah kehidupan negara, itu dirampok oleh Jepang, betapa berbahayanya itu. Jadi, tentu saja, kita tidak bisa membiarkan dokumen yang berhubungan dengan darah kehidupan negara kita mengalir ke tangan pemerintah Jepang." He Zizhen mengangguk. Pada saat itu, setelah mengetahui berita tersebut, mereka dengan cepat memilih sekelompok pasukan khusus yang sangat terampil. Sebuah tim kecil, dengan kode nama Operation Tianhu, pergi mengejar sekelompok orang untuk merebut dokumen ini. Nanti, kelompok kecil ini mengejar sekelompok orang Dongying sampai ke wilayah Dongying. Tidak lama setelah memasuki negara tersebut, mereka akan mencurinya. Geng orang Dongying di file itu dimusnahkan, tapi anehnya orang di tim operasi tidak menemukan dokumen dari geng orang Dongying. Tidak ditemukan. Wajah Lin Yu terkejut, dan dia sangat ingin mendengar, dan buru-buru berkata, "Kemana file itu pergi? Mungkinkah mereka mencurinya?" Mereka mencurinya. Saat itu, sudah dipastikan bahwa dokumen-dokumen itu memang diambil oleh mereka, dan mereka tidak menghubungi orang lain di tengah, tapi karena mereka tidak memilikinya, kemungkinan besar orang-orang ini sedang dalam perjalanan untuk dikejar. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak baik, dia menyembunyikan file itu. Zizhen mengerutkan kening dan berkata, "Tapi tentang di mana itu disembunyikan, tidak ada yang tahu, karena semua orang yang mencuri file saat itu meninggal, jadi sampai sekarang, keberadaan dokumen itu masih belum diketahui. Negara kita tidak pernah menyerah. Sudah 10 tahun dikirim orang untuk mencarinya, tapi sampai sekarang, tidak ada yang ditemukan." Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan penyesalan, lalu berkata dengan lega, "Tetapi meskipun kami tidak dapat menemukannya, untungnya, itu belum ditemukan oleh negara lain untuk saat ini." Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, melepaskan sedikit ketika dia mendengar hati tergantung di sini, dan dengan rasa ingin tahu berkata, "Apakah Anda memimpin tim ketika Anda memburu orang-orang Dongying ini saat itu?" "Tidak." Zizhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata dengan murah hati, "Orang yang lebih mampu dan berpengalaman daripada saya yang memimpin tim. Dan saya sangat mengagumi orang ini. Dia adalah salah satu pendahulu saya." "Anda berbicara tentang Dewa Perang Siang Nantian." Lin Yu tidak bisa membantu tetapi segera bereaksi dan berseru, "Di Tiongkok saat ini, satu-satunya orang yang dapat mengagumi He Zizhen dan He Erye yang bergengsi adalah Dewa Perang. Selain itu, simpul He Erye mengatakan 10 tahun yang lalu bertepatan dengan kejadian bahwa Siang Nantian terluka 10 tahun yang lalu." "Kamu benar-benar tahu Siang Nantian?" He Zizhen tampak bahagia ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Lin Yu secara tidak terduga, dengan ekspresi apresiasi di ekspresinya. Tentu saja, Huaxia adalah orang yang terkenal, siapa yang tidak tahu. Lin Yu tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun juga, saya juga seorang anggota tentara." "Oh, aku lupa tentang ini, haha, kamu seorang mayor di Departemen Intelijen Militer." He Zizhen langsung tersenyum,
Lalu ekspresinya tiba-tiba menjadi sedih dan menghela nafas. Sayang sekali kamu adalah pahlawan yang gigih. Pada akhirnya, tidak ada kematian dalam pertempuran, tetapi oleh tangan orang jahat. Jadi, Xiang Nantian juga dibunuh oleh keluarga Shenmu. Itu karena dokumennya sudah pulih. Lin Yu berpura-pura cuek dan bertanya. Sebenarnya, terakhir kali aku memberitahu Lao bahwa dada Xiang Lao sakit dia ditikam oleh Koji Shenmu, tetapi Xiang Lao tidak memberitahunya alasan spesifik. Iya. He Zizhen mengangguk dengan wajah cemberut, orang-orang yang dibunuh oleh God of War semuanya adalah elit dari organisasi Shenmu. Memusnahkan mereka setara dengan mematahkan dua lengan organisasi Shenmu, jadi mereka tentu saja ingin balas dendam, jadi mereka gunakan saja penyamaran yang sudah ditanam lama sekali, dan serang Dewa Perang sementara Dewa Perang belum siap. Berbicara tentang ini, He Zizhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi cemberut, meskipun Dewa Perang tidak mati pada saat itu, dia terinfeksi sejenis racun mematikan. Setelah dibawa kembali ke China, dia tidak dapat disembuhkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyesali kematiannya. Konon, dia juga diracuni olehku. Alangkah baiknya jika aku bisa bertemu dengan dokter jenius sepertimu, adikku. Dan itu tidak akan membuat kita China kehilangan pahlawan dengan sia-sia. Hati He Zizhen tertekan, dan dia menghela nafas dalam-dalam. Terlihat bahwa dia sangat menghormati Dewa Perang ini, dan dia juga meragukan perasaannya yang luar biasa. Bagaimanapun, Xiang Nantian dianggap setengah tuannya. Lin Yu hanya bisa tersenyum pahit ketika melihat adegan ini, dia benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan orang setingkat He Zizhen bahkan tidak akan tahu bahwa Dewa Perang masih hidup. Dia melihat penampilan depresi He Zizhen, dan ingin memberitahunya bahwa God of War tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menyembuhkannya. Jika tidak ada yang lain, dia bisa berdiri lagi dalam beberapa hari. Tapi Lin Yu akhirnya tahan dengan itu, tetapi masih tidak memberitahunya. Bagaimanapun, masalah ini terlalu rahasia. Dia tidak bisa memberitahu siapapun sesuka hati. Dia hanya bisa menahan dan mengerutkan kening, dan menghela nafas dengan He Zizhen, berpura-pura menyesal. Penampilan. Namun diperkirakan hal ini tidak akan lama disembunyikan. Lin Yu yakin setelah Xiang Lao berdiri, ia akan melatih kekuatannya untuk kembali ke puncak, yaitu saat hero kembali. Oke, mari kita berhenti membicarakannya. Kamu tutup mulut sepanjang waktu. Kamu dilahirkan untuk negara. Xiao Manru di samping dengan enggan mengeluh kepada He Zizhen, dan kemudian memotong satu. Menyerahkan apelnya pada Lin Yu, dengan penuh kasih berkata, ayo, Jiarong, makan buah. Lin Yu dengan cepat mengucapkan terima kasih dan menerimanya. Negara desa, tidak ada negara yang dapat memiliki rumah. He Zizhen berdiri tegak dan dengan bangga berkata, naik turunnya negara, setiap orang memiliki tanggung jawab, seorang pria, dia harus berkarir dan melayani negara dengan setia. Ada udara heroik di sekujur tubuhnya, Lin Yu sangat mengaguminya. Jika kata-kata ini diucapkan di mulut orang lain, itu akan tampak palsu dan palsu, tetapi di mulut He Zizhen, akan lebih alami, seolah-olah aspirasi luhur telah dilemparkan ke dalam darahnya. Oke, jangan katakan hal yang tidak berguna, apa? Batuk. Aku baru saja bertanya pada Tuan He tentang itu. Xiao Manru terbatuk dan berkata. He Zizhen tampak tercengang ketika mendengar ini, seolah-olah dia tahu apa yang dikatakan istrinya, lalu langsung mengangguk dan buru-buru berkata, ya, urusan bisnis, Anda bertanya. Lin Yu sedikit bingung ketika mendengar ini, dan tersenyum pada Xiao Manru, Bibi, tanyakan saja apakah kamu punya sesuatu. Bum bum bum. Saat Xiao Manru hendak berbicara, ada ketukan di pintu. Xiao Manru terkejut sedikit, lalu tersenyum pada Lin Yu dan mengangguk, memberi isyarat padanya untuk menunggu, lalu berjalan dan bangkit dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, dua sosok segera masuk, He Jinqi dan Wan Xiaofeng.
Baik Bibi Xiao, Paman He yang baik. Setelah Wan Xiaofeng masuk, dia menyapa He Zizhen dan istrinya dengan agak hati-hati. Hei, halo, silakan masuk. Xiao Manru mengenal Wan Xiaofeng, dan tahu bahwa dia adalah salah satu dari 4 anak hilang paling terkenal di Beijing, yang setenar Jinqi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wan Xiaofeng akan datang mengunjungi suaminya. Lagi pula, kedua kakeknya adalah milik keluarga He. Kakak menangkapnya. Dan alasannya adalah karena kakek Wan Xiaofeng ingin membunuh suaminya. Namun, urusan orang dewasa adalah urusan orang dewasa dan tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Xiao Manru tidak menunjukkan rasa jijik yang berlebihan pada Wan Xiaofeng. Ini Xiaofeng. Ayo, datang dan duduk. Meskipun He Zizhen sedikit terkejut, tetapi ekspresinya jauh lebih alami. Dia tersenyum sepenuh hati, dan berkata, bocah yang bau, apakah kamu sudah tumbuh lebih tinggi? Tidak, biarkan aku mengajarimu di belakang pantatku. Yang kecil meninju. Wan Xiaofeng menggaruk kepalanya dan tersenyum setelah memasuki rumah. Dia meletakkan banyak tonik yang dia bawa ke tanah, dan kemudian berjalan ke sisi He Zizhen dan duduk. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit malu ketika dia melihat Wan Xiaofeng. Bagaimanapun, ada kebencian yang begitu besar antara dia dan Wan Jia, dan aku pasti membencinya di dalam hatinya sekarang. Paman kedua, Xiaofeng mengetahui bahwa Anda sudah bangun. Jadi saya secara khusus meminta saya untuk membawanya mengunjungi Anda. Kata He Jinqi kepada He Zizhen, lalu menatap Lin Yu tanpa daya dan mengangkat bahu. Sepertinya dia tidak menyangka Wan Xiaofeng datang mengunjungi paman keduanya. Paman He, saya lega melihat Anda pulih dengan baik. Wan Xiaofeng tersenyum dan berkata dengan lega. Aku benar-benar merepotkanmu, dan aku berlari untuk menemuiku. Dia Zizhen tersenyum. Paman He, saya harus meminta maaf kepada Anda, atas apa yang kakek dan kakek kedua saya lakukan, meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Anda. Wajah Wan Xiaofeng tiba-tiba menjadi sedih, dan dia segera bangkit dan membungkuk kepada He Zizhen, suaranya sedikit tercekat, aku tahu apa yang mereka lakukan adalah kesalahan besar. Dan itu tidak bisa dimaafkan, tapi aku tetap berharap kamu bisa memaafkan mereka. He Zizhen sedikit tertegun, dan melirik istrinya, tanpa berbicara, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Adapun fakta bahwa Wan Jia dengan sengaja meracuni Lin Yu dan hampir bunuh diri, He Zizhen juga mendengar istrinya mengatakan bahwa dia tampak seperti Wan Xiaofeng, dan menduga bahwa Wan Xiaofeng kebanyakan datang untuk menengahi kedua kakeknya. Paman He, jangan salah paham, aku tidak datang untuk menengahi kedua kakekku, aku tahu, bahkan jika aku menengahi, itu tidak berguna. Melihat He Zizhen tidak berbicara, Wan Xiaofeng mengangkat kepalanya dan tersenyum sedih. Nak, ada hal yang tidak memohon atau tidak, meskipun aku tega tidak peduli dengan kakekmu, tapi di atas kebaikan itu ada hukumnya. Jelas Zizhen. Aku tahu, mereka harus menanggung konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan, aku hanya ingin meminta maaf padamu. Wan Xiaofeng menjelaskan. Kemudian dia tiba-tiba menoleh, dan membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yu. Dia masih tersendat dan berkata, Tuan He, saya juga akan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda atas nama kedua kakek saya. Atas kerusakan yang mereka lakukan. Mengenai Anda, saya meminta Anda untuk memaafkan saya. Lin Yu terkejut tiba-tiba, wajahnya penuh dengan kejutan, jelas perilaku Wan Xiaofeng jauh melampaui harapannya. Dia benar-benar meminta maaf dan tunduk pada musuh besar yang menyebabkan kehancuran keluarga mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.